Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ihtisam bihaqqillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Pada hari ini kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Setelah 11 bulan kita menjalani kehidupan, tentu banyak dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa-dosa terhadap sesama manusia. Tentunya sebagai manusia biasa, pernah kita tidak menjalankan apa perintah Allah, pernah juga melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga terhadap sesama manusia. Mungkin kita pernah berdosa terhadap sesama manusia. Kita patut bersyukur karena pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan umur panjang untuk bertemu kembali bulan suci Ramadan, yang insya Allah besok kita sudah melaksanakan puasa. Nanti malam kita sudah mulai melaksanakan sholat tarawih. Bulan Ramadan ini merupakan bulan suci yang penuh berkah dan penuh ampunan. Pada bulan suci Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Bahkan ada satu malam Lailatul Qadar, lebih dari 1000 bulan, yaitu 83 tahun. Ada amalan puasa sejak subuh terbit fajar, tidak boleh lagi kita makan dan minum, walaupun itu halal, sehari-hari halal, tetapi ketika masuk bulan puasa tidak diperbolehkan. Itu semuanya memberikan latihan kepada kita bagaimana kita bersikap jujur terhadap diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita puasa tidak ada yang tahu, mungkin kita ambil air wudhu bisa kita teguk.
Tidak ada yang tahu, di sebelah kita saja tidak tahu. Itu adalah latihan untuk kejujuran terhadap pada diri kita. Kesabaran, keuletan, itu merupakan ujian kita pada bulan suci Ramadan itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, khusyuk, maka kita akan diberi gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pahala puasa diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menjalankan puasa. Puasa adalah perisai untuk menjadikan kita bertakwa. Puasa adalah mencegah perbuatan yang mungkar dan mengharuskan kita untuk berbuat kebaikan. Puasa yang sempurna tentunya diharapkan setiap muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Ada dua faktor yang harus dipenuhi orang yang menjalankan puasa agar puasanya sempurna. Pertama, menahan lapar dan dahaga, tidak boleh makan dan minum. Yang kedua adalah kita harus menghindari pembicaraan haram, fitnah, dan pembicaraan permusuhan, membicarakan kejelekan-kejelekan orang. Dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya, maka Allah tidak perlu kepada puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Islam sebagai agama yang sempurna mengharuskan umatnya untuk berperilaku yang baik, bertingkah laku yang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap makhluk-makhluk yang ada di dunia ini, terhadap hewan, binatang, terhadap lingkungan. Tidak boleh kita merusak lingkungan karena akan mendatangkan bencana nanti. Oleh karena itu, Islam mengharuskan adanya perilaku dengan hati, perasaan yang bersih, menjaga lisan, menjaga rahasia pribadi, serta berakhlak mulia terhadap dirinya dan seluruh umat manusia, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tanibu fasiran minan sanni inna ba'da sanni ismun wa la tajassasu. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan,
karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah suka mencari-cari keburukan orang lain. Pesan Al-Quran ini merupakan jawaban dari fenomena yang sedang menimpa kita saat ini. Kita masuk dalam era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seolah-olah negara ini tidak ada batas lagi. Apa yang terjadi di negara lain, di belahan bumi lain, sekarang juga bisa kita tahu. Begitu pesatnya kemajuan teknologi informasi membuat kita berubah perilakunya, gampang untuk menjelek-jelekan orang, gampang mencurigai orang, saling menyalahkan melalui media sosial yang sekarang ini lagi marak-maraknya di Indonesia. Yang seharusnya kemajuan teknologi itu digunakan untuk mempermudah kita melaksanakan ibadah. Kita bisa lihat yang dahulunya kita berangkat ke tanah suci berbulan-bulan lamanya karena hanya menggunakan kapal laut. Tetapi sekarang hanya hitungan jam kita sudah sampai di tanah suci. Karena kemajuan teknologi kita sudah menggunakan pesawat. Sampai di tanah suci kita bisa berkomunikasi dengan keluarga kita di Balikpapan melalui handphone. Dulu tidak bisa sama sekali. Itu kemajuan teknologi yang seharusnya media sosial itu digunakan untuk saling bersilaturahim, saling menghormati, saling mengajak berbuat kebaikan, bukan saling menjelek-jelekan. Ini suatu fenomena yang menimpa umat Islam saat ini. Padahal ribuan tahun yang lalu Islam sudah mengingatkan kepada kita, jangan menggunjing orang, jangan menjelek-jelekan orang. Karena menggunjing itu atau mencari-cari kesalahan orang lain menyebabkan rusaknya kehormatan seseorang, merusak hati dan ketentraman masyarakat, serta menimbulkan permusuhan antara sesama Islam, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena perbuatan menggunjing itu adalah merupakan salah satu dosa besar yang membinasakan dan merusak agama para pelakunya, baik sebagai pelaku maupun orang yang ikut mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan dan diam saja sama dosanya dengan orang yang menggunjing, malah ikut menyebar-nyebarkan berita itu, berita kejelekan orang. Sebaiknya pergi atau mengalihkan pembicaraan lain. Ibnu Al-Mubarak menjelaskan, pergilah dari orang yang menggunjing sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Menggunjing orang bagaikan orang yang sedang memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Dijelaskan di dalam Al-Quran,
dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala yaktab badukum ba'dan ayuhibbu ahadakum an yakula lahman ahli maitan fakaribtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Secara naluriah, tentu kita jijik memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Tentu kita jijik memakan bangkai saudara kita yang sudah meninggal. Tetapi itu yang sekarang terjadi. Kita senang sekali menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Di dalam Al-Quran sudah diingatkan itu sama dengan memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Abu Daud, dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW pada waktu Isra Miraj, pada langit kesekian, Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah kaum yang itu kukunya panjang terbuat dari tembaga, pekerjaannya menggaruk-garuk muka dan dadanya? Dijawab oleh Jibril, itulah kaum ketika masih hidup dia suka menceritakan kejelekan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus sadar. Coba setelah pulang dari sholat Jumat nanti, Bapak termenung tafakur, coba kita lihat tangan kita masing-masing, kuku kita panjang atau tidak, terbuat dari tembaga atau tidak. Kalau kuku kita itu panjang, terbuat dari tembaga, sebaiknya sekarang juga dipotong. Sekarang juga kita berhenti menggunjing orang melalui media sosial, karena kita akan menjadi kaum yang nanti kukunya panjang, menggaruk-garuk muka dan dadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunjing orang lain tidak terlepas dari salah satu istilah di dalam Al-Quran, yaitu ghibah, ifku, dan buhtan. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan orang benar ada pada orang itu, walaupun orang itu betul-betul berbuat seperti itu, tetapi kita tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain. Kalau itu adalah orang yang mendengarkan cerita kejelekan orang lain dan membenarkan, malah ikut menyebar-nyebarkan. Sedangkan buhtan adalah menceritakan kejelekan orang benar ada pada orang itu, tidak ada pada orang itu. Itu sama dengan fitnah.
Jadi ghibah, ibu dan butan semuanya dilarang oleh Islam, dilarang oleh Al-Quran. Ghibah adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai menghina, baik berupa perkataan, isyarat, gambar, tulisan terhadap diri seseorang, baik berupa fisik, akhlak, keturunan dan agamanya. Barang siapa yang mencela ciptaan Allah sama dengan mencela penciptanya. Ini yang banyak terjadi. Coba kita buka di media sosial. Sudah tidak ada lagi sopan santun antara sesama pengguna media sosial. Omongannya sudah tidak ada etika lagi. Itu adalah ghibah atau fitnah. Sekarang kepala orang diganti dengan badan orang lain. Uang kertas diganti dengan gambar orang lain. Itu adalah ghibah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menggibah, jangan pula mencari-cari aib mereka, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Niscaya Allah akan membeberkan aibnya meskipun dia di dalam rumahnya." Jamaah Jumat rahimakumullah, seburuk-buruknya ghibah adalah menggunjing para pemimpinnya, menggunjing para ulama, para orang soleh, orang-orang yang mengajak berbuat baik dan kebenaran. Itu yang lagi sekarang seburuk-buruk ghibah yang kita lakukan. Kita menghina, menggunjing pemimpin kita. Bisa itu Kapolda ngapain khotbah di masjid? Harusnya dia kan urus keamanan saja, ngambil jobnya ustadz saja. Itu adalah ghibah. Tidak boleh membicarakan kejelekan orang, walaupun orang itu berbuat seperti itu. Karena pelaku ghibah merendahkan kedudukan mereka, menghilangkan kewibawaan mereka, menghilangkan kepercayaan terhadap mereka, menanamkan permusuhan, memutuskan silaturahim, dan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam, merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika dikatakan kepada Anda bahwa seseorang telah menggunjingmu sampai kami merasa kasihan kepadamu, maka jawablah bahwa seharusnya dialah yang patut dikasihani. Sungguh beruntung orang yang bisa menahan diri tidak menggunjing orang lain, karena dia lebih banyak waktu untuk mengoreksi dirinya sendiri, memperbaiki dirinya
dirinya sendiri, sehingga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada aturan-aturan Al-Quran, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk, lisan yang jujur dan ikhlas, mencintai saudara-saudaranya, sesama manusia, sesama makhluk di dunia ini, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian di dalam hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kalau kita dengki terhadap orang lain, kalau kita tidak suka kepada orang lain, pastilah menimbulkan bagaimana kita mencari-cari salah orang lain, mencari keburukan orang lain, dan kita senang membicarakan kejelekan orang lain itu. Itu yang terjadi saat ini. Menurut penelitian, saat ini di Indonesia 106 juta pengguna media sosial aktif, tetapi 90% adalah ghibah, fitnah, tipu. Kita saling mencari-cari kesalahan, menyebar-nyebarkan keburukan di media sosial. 106 juta, 90% adalah bohong, hoax. Semoga kita terhindar. Kita memasuki bulan suci Ramadan besok, jangan puasa kita sia-sia karena kita suka menggibah orang di media sosial. Dalam suatu percakapan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabat, Nabi Muhammad bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, tahukah apa yang dimaksud dengan orang bangkrut? Ada sahabat yang menjawab, yang dimaksud orang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya uang. Nabi Muhammad menjawab, bukan itu yang dimaksud orang bangkrut. Yang dimaksud orang bangkrut adalah orang yang rajin beribadah, rajin puasa Senin Kamis, rajin puasa pada bulan suci Ramadan, rajin sholat tahajud, sholat duha, rajin sholat Jumat, seperti kita ini, rajin berzakat dan bersedekah. Tetapi ketika pahalanya nanti dihitung di akhirat, pahala itu hilang, diberikan kepada orang lain. Kepada siapa yang diberikan pahala yang banyak itu? Diberikan kepada orang yang digibah. Kalau pahala kita habis, maka dosa kita yang diberikan kepada orang yang kita gibah. Sangat merugi kita, sangat bangkrut kita apabila kita berlapar-lapar, berhaus-haus pada bulan suci Ramadan. Kita menahan lapar dan haus, tetapi kita juga rajin menghibah orang.
khususnya melalui media sosial saat ini. Janganlah kita menjadi orang bangkrut. Jangan karena perbedaan pendapat kita saling menggibah. Jangan karena perbedaan partai politik kita saling menggibah. Perbedaan pilihan, sebentar lagi kita akan menjalankan pemilihan gubernur Kalimantan Timur. Jangan karena sesama Islam hanya karena masalah khilafiyah kita saling menggibah antara sesama umat Islam. Antara puasa hari ini dengan lusa besok 20 rakaat dengan 8 rakaat, saling menggibah karena hanya perbedaan mazhab, perbedaan hanya masalah khilafiyah kita saling menggibah. Bagi orang-orang yang telah berbuat gibah, ibku dan putan, sebaiknya segera minta maaf kepada orang-orang yang sudah diguncing tadi, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa lil ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.